2 hari lagi atau 1 Juni 2021, pemerintah Malaysia akan menerapkan lockdown total menyikapi lonjakan kasus COVID-19 di sana. Untuk membahasnya sudah ada Muhammad Rajif Syarif, Ketua Dewan Penasehat PPI Malaysia. Halo, selamat sore waktu Jakarta, Mas Rajif, apa kabar? Selamat sore Mbak Dea, alhamdulillah baik di sini. Alhamdulillah. Mas Rajif, boleh digambarkan nggak kepada kami seberapa parah penularan kasus COVID-19 di Malaysia sehingga ini lockdown total akan diberlakukan? Baik, secara umum di Malaysia Mbak, kita ketahui bersama bahwa kemarin adalah sejarah di mana rekor case positif COVID-19 adalah yang terbesar di Malaysia, yang mana angkanya menyentuh sampai 9.000 kasus per hari dan mengakibatkan pemerintah dalam hal ini kerajaan Malaysia langsung mengambil inisiatif belum lama untuk melakukan total lockdown yang berarti tidak berbeda dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang dilakukan pada awal Maret 2020 tahun lalu. Dan dalam hal ini sudah terlihat sekali bahwa kerajaan Malaysia sangat sigap untuk merespon adanya pandemi yang mungkin bisa jadi gelombang kedua ini, Mbak. Artinya kalau sekarang atau 2 hari lagi maksud kami akan ada lockdown total, artinya kemarin sempat ada pelonggaran, Mas Rajif, atau bagaimana? Iya, kita ketahui sebelum terjadinya peningkatan kasus, kita bertemu dengan yang namanya Ramadan, Idul Fitri, dan beberapa hal-hal yang kemudian memungkinkan waktu itu pergerakan massa dalam jumlah yang besar. Dan dalam hal ini, klaster demi klaster ternyata ditemukan. Seperti contohnya klaster Hari Raya dan juga klaster pendidikan. Karena waktu itu sekolah sempat melakukan pertemuan face-to-face ataupun belajar mengajar secara langsung. Dan juga kita ketahui dengan adanya bazar Ramadan dan lain sebagainya. Dan juga salah satu klaster adalah yang melewati satu negeri ke negeri lainnya, melewati perbatasan daerah, yang membuat munculnya satu demi satu klaster baru, Mbak. Ini kan Maret 2020 Malaysia juga lockdown total dan memang kita lihat di pertengahan pandemi cukup baik ya capaian penanganan yang dilakukan oleh Malaysia. Tapi ini naik lagi. Sebenarnya seperti apa teknisnya, Mas Rajif? Misalnya aturan apa yang benar-benar tidak boleh dilakukan di tanggal 1 nanti? Baik, hingga saat ini dan baru saja dilakukan, alhamdulillah, karena live CNN bertepatan dengan belum lama diumumkannya SOP yang detail oleh kerajaan Malaysia, yang dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Kanan pemerintah Malaysia, yang mencantumkan beberapa hal yang sangat signifikan, seperti tidak diizinkannya olahraga secara langsung, namun hanya diizinkan jogging dengan cara olahraga yang tidak bersentuhan secara langsung, dan juga tidak diizinkan untuk urusan pekerjaan, untuk melewati perbatasan daerah, hanya diizinkan melakukan aktivitas dengan surat resmi dari kementerian. Artinya sudah tidak bisa dilakukan oleh surat perusahaan saja. Lalu tidak diizinkan bagi pasangan suami istri untuk melewati perbatasan. Terusnya hanya diizinkan 17 sektor yang dibuka selama proses 2 minggu total lockdown ini. Dan juga yang paling penting adalah tidak diizinkan semua pabrik untuk berbuka, namun beberapa pabrik yang esensial. Terutama salah satunya adalah aspek ekonomi esensial yang kita ketahui seperti supermarket dan pasar raya yang selama ini menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok. Total lockdown akan dilakukan, ini ketat lagi. Bagaimana dengan respon Mas Rajif dan teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Malaysia soal ini? Karena ini kan sekolah kemarin sempat tatap muka. Bagaimana dengan pelajar-pelajar kita di sana? Ya, baru saja saya dapat broadcast dari teman-teman PPI bahwa kita bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk mendata rekan-rekan mahasiswa yang barangkali perlu kiranya apakah itu bantuan ataupun akses sehingga informasi ini bisa diambil alih langsung oleh pemerintah Malaysia yang ada di Malaysia. Dan kami mahasiswa Indonesia dalam hal ini senantiasa mengikuti update yang terbaru, dan tidak juga sedikit mahasiswa kita yang sudah menerima vaksin dari kerajaan Malaysia yang dalam hal ini mereka telah terverifikasi untuk layak mendapatkan vaksin tersebut, Mbak. Apa saja, Mas, syaratnya para mahasiswa kita di sana mendapatkan vaksin? Apakah ada batasan umur atau syarat-syarat lain? Baik, belum lama pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia membuat suatu link yang untuk mendaftarkan secara langsung biodata kita, dan nantinya akan didata berdasarkan negeri tempat di mana kita berasal. Dan juga ada aplikasi bernama My Sejahtera yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Keselamatan Negara, yang dalam hal ini ketika kita mengupdate data kita di apps tersebut, maka akan ada verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini pihak aplikasi, untuk men-tracking apakah kita layak atau tidak menerima vaksin. Dan setelah itu akan dijadwalkan kapan kita berhak menerima vaksin. Seperti saya dan juga teman-teman saya yang sebagian besar sudah menerima vaksin begitu.
Tadi sebelumnya juga kita lihat respon masyarakat di Malaysia ini berbondong-bondong begitu Mas Rajif, mereka untuk membeli hal-hal yang esensial, makanan begitu, mereka ke supermarket. Mas Rajif sudah dengan teman-teman menyiapkan itu? Baik, karena memang tren ini juga sudah terulang di tahun lalu, Mbak. Jadi bukan tidak mungkin nanti besok karena adalah hari terakhir PKP yang secara normal dan pelaksanaan total lockdown akan dimulai hari Selasa, maka besok dan saya mungkin teman-teman di rumah akan memulai perbelanjaan serupa, namun tidak mengikuti tren panik buying karena kita juga sudah jauh-jauh hari menyediakan kebutuhan pokok di kos-kosan kita. Berarti tetap di kos-kosan ya, Mas? Sepakat, Kak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rajif Syarif, Ketua Dewan Penasehat PPI Malaysia sudah bergabung bersama kami menggambarkan bagaimana rencana total lockdown yang akan dilakukan pemerintah Malaysia pada tanggal 1 Juni 2021. Semoga Mas Rajif dan teman-teman di sana selalu sehat. Amin. Terima kasih, Mbak.